Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Kang Bro, Mas Bro, dan kawan Bro. Ini adalah video lanjutan part 3-nya ya. Yang pertama kita pasang inilah saringan oli lah ya. Nah, kemudian kita pasang ini bagian pir engkol ya. Kita pasang ini bos plastiknya ya. Yang kedua ini adalah platnya ya. Nah, ini plat tahanan pir engkol ya. Nah, nanti posisinya seperti ini ya. Nah, ini tulisan out ini menghadap keluar ya. Nah, kita pasangkan dulu. Kemudian pir engkolnya ya. Nah, ini nyantol di bagian ininya ya untuk menahan ya. Kemudian kita lihat dari samping, kita ambil obeng ya. Nah, kita tarik ya supaya masuk ke tempatnya tadi. Nah, setelah masuk kita pasang bos plastik ini sampai benar-benar masuk. Nah, kita kokok lah. Nah, posisi bos plastiknya seperti ini, dia rapat sama tahanan pir engkolnya ya. Kemudian kita pasang ini ya, ini stopper penahan bintang operan ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ini pirnya ya, seperti ini posisinya. Nah, kita cantolkan ya. Nah, seperti ini dia. Nah, kita ulangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pasangkan di rumah bautnya ya. Nah, setelah kita kuatkan, kita tarik dulu ya, baru kita kunci kuat. Nah, seperti ini dia. Kita coba tarik-tarik ya. Nah, ini lancar ya, nggak macet. Kemudian ini ada dua pen ya. Nah, inilah pen gigi bintang ya. Kita pasang di seat drum pengoper giginya ya. Nah, kita dekatkan. Nah, lalu kita pasang. Nah, nanti pennya ini masuk di lubang yang kecil ini ya, sebagai dudukannya. Ini adalah bintang operan. Nah, setelah ini kita ambil baut ya, sama ring seperti payung ya. Nah, ini bautnya baut kunci L ya. Lalu kita kencangkan sampai kencang ya. Sebelum pemasangan selanjutnya, saya mencoba pemindahan gigi rasionya ya. Oke, 1, 2, gigi 3, gigi 4. Nah, langsung kita ya, kita pindah kembali ya. Ini udah nggak bisa ya. Nah, kita kembalikan gigi 4, gigi 3, gigi 2, gigi 1. Oke, pre netral ya. Selanjutnya di sini ada pen kecil ya. Saya menggunakan obeng untuk memasukkan ke lubang kruk as ya, itu yang lubang kecilnya.
Setelah itu kita pasang gigi pompa oli ya. Ini pen ini nanti di dalam coakan ini ya. Terus as operan pemindah gigi ya. Nanti tonjolan ini masuknya di tengah. Ini di sini ya masuknya. Oke, setelah masuk kita pasang gigi pompa olinya ya. Jangan lupa ini ada bosnya ya. Kita pasangkan bautnya. Ini pengunciannya tidak saya videokan ya untuk mempercepat video. Bautnya ada 3 biji ya. Selanjutnya ini ada pen pipa kecil ya. Ini penyambung dari pompa oli ditutup koper bak kuplingnya ya. Seperti ini kita pasangkan, kemudian kita pasang. Ini adalah ring bos dan bosnya ya. Kita pasangkan ring bosnya ini ya yang lebar. Setelah ini kita pasang bosnya. Di sini saya mau menjelaskan ya sebelum pemasangan kuplingnya ya. Di sini ada 2 rumah penjepit kampas kopling ya. Ada 2 bentuknya ya. Seperti kita lihat di sini ada bulatan kecil ya. Di sebelah sini juga ada bulatan kecil. Antara rumah penjepit kampas kopling ini nanti bertemu dia. Seperti ini. Kita lihat tonjolan yang ini, dia masuk dalam paritan yang sebelah sini. Masuk seperti ini. Seandainya kita posisinya kita tidak tepatkan, kita posisinya kita lainkan lah, tidak ketemu ya antara bulatan kecil. Kita coba, maka jadinya seperti ini, dia tidak bisa masuk ke dalam paritannya. Ini tonjolan ini kan nggak bisa masuk. Dia menjepit kampas koplingnya ini tidak sempurna. Maka apabila motor diengkol atau disela, maka dia akan slip. Makanya titik bulatan ini harus ketemu ya. Inilah topnya dari 2 buah penjepit rumah kampas kopling ya. Oke, kita lanjut pemasangan kampas kopling ya. Tadi kampas koplingnya sudah saya lumasi dengan oli ya. Kalau untuk plat kampas koplingnya ini ada 2 sisi ya, sisi rata dan sisi cembung ya. Kalau yang bagian rata ke dalam ya bagian rata ke dalam semua gitu. Kalau yang bagian cembung keluar ya menghadap keluar ya keluar semua. Oke, kita pasangkan ke titiknya ya, kita pasangkan ke topnya ya. Antara bulatan kecil dan bulatan kecil harus sejajar ya, bertemu. Dia gini klop ya, sempurna menjepit kampas koplingnya.
Jangan lupa di bagian dalam sini ada ringnya ya. Kita pasangkan. Selanjutnya kita pasangkan rumah kampas ganda dan rumah kampas koplingnya ya. Nanti giginya ini sejajar seperti ini ya. Sampai benar-benar masuk ya. Setelah masuk ya posisinya seperti ini ya. Lalu kita pasangkan kampas gandanya. Lalu di sini ada ini ya, plat penahan mur pengunci ya. Ini posisinya nanti ini masuk ke dalam coakannya, tonjolannya. Kemudian ada ring outset menghadap keluar. Kita pasangkan murnya. Dan kemudian di bagian kupling ini murnya berbeda ya, besar kecil ya. Kita pasangkan ring yang seperti ini, yang tebal. Kemudian murnya, pengunci. Maaf ya, ini pengunciannya tidak saya videokan ya. Setelah terkunci kuat, kita masukkan ke dalam plat penahan murnya ya. Kemudian kita pasang penutupnya ya, yang seperti ini. Kita pasangkan bautnya, ada 3. Sampai benar-benar kencang ya. Setelah itu kita pasangkan pir kampas kupling, ada 6 buah. Saya memasangnya seperti ini ya, karena saya tidak mempunyai kunci mahkota. Kemudian kita pasang ini ya, plat penekan kampas kuplingnya. Seperti ini ya posisinya ya. Kalau saya memasangkan plat penekan kuplingnya ya. Ini menghadap kemari ya, yang ada untuk tempat bautnya kanan dan kirinya. Kita masukkan dulu.
Lalu kita pasangkan satu baut dulu ya. Untuk menahannya kita pasang satu baut dulu. Kita ambil baut lain dulu ya, hanya untuk mencegah supaya tidak bergeser. Lalu kita pasangkan baut yang satu lagi. Setelah itu kita kuncikan ke dalam supaya masuk ke dalam plat penekan kampas koplingnya. Nah, ini kita cabut ya baut yang lain tadi. Lalu kita kuncikan terus. Lalu kita pasangkan baut yang ketiganya. Ini bautnya, baut penekan kampas kopling ini cuman ada 3 ya. Nah, sebelumnya kita ratakan dulu pir kampas koplingnya ini supaya sejajar dengan rumahnya. Lalu kita kunci sampai benar-benar kuat ya. Setelah itu kita pasangkan ya ini bearing penekan kampas kopling ya. Setelah itu kita pasang komponen penekan koplingnya ya. Nah, ini yang seperti ini. Ini yang seperti ini bentuknya. Nanti yang seperti ini menghadap ke dalam, dan ini ada pirnya ya. Pirnya nanti masuk ke dalam tonjolannya itu, dan ini adalah pelor ya, pelor penekan kopling. Di sebelah sini ada tonjolannya, yang sebelah sini tidak ada. Nanti yang ada tonjolannya menghadap ke dalam. Seperti ini dia jadinya nanti kalau dipasangkan. Oke, kita pasangkan ya. Ini menghadap ke dalam, ke bearingnya, dan kemudian kita pasang pirnya. Dan ini adalah, saya bilang ya, ini pelor atau gotri ya. Dan kemudian nih pasangan platnya ya, ini ada titik kodenya ya, dia ketemu dengan garis yang ini ya. Lihat, ini ketemu ya, lurus sejajar titik dengan garis yang ini. Kemudian kita pasangkan koper penutup koplingnya ya. Ini ada packingnya ya. Jangan lupa sebelum pemasangan, jangan lupa ini ada 2 bos ya. Ini yang di sini. Kemudian kita pasangkan pelan-pelan saja.
sepertinya ada yang mengganjal. Nah, sebelumnya kita buka ini baut setelan kupling ya. Nah, kita arahkan ke kanan ya, ini menarik ya. Kalau ke kiri ini mendorong ya, supaya tidak mengganjal ya. Kemudian kita pasangkan bautnya ya. Nah, ini jumlah bautnya ada 10 ya. Maaf pengunciannya tidak saya videokan karena untuk menghemat durasi ya. Oke, setelah kencang kita pindah ke bagian magnet ya. Yang pertama kita pasangkan rantai temengnya ya, atau rantai keteng. Nah, setelah itu di sini ada pen dan pir ya. Nah, ini untuk menekan bearing krek as ya. Nah, kita pasangkan baut dan platnya. Sampai benar-benar kencang. Posisi platnya seperti ini ya, di antara dua tonjolan kaki ini ya. Kemudian ini adalah roll penahan rantai keteng atau roll timing. Kita pasangkan baut dan plat penahannya. Jangan lupa di sini kita pasangkan sepinya ya. Kemudian kita pasang nih lahar bambu atau bearing keranjang. Kemudian kita pasangkan gigi starternya. Lalu pen pengantar gigi starter. Lalu gigi pengantar starternya. Lalu ada bushing yang seperti ini, kita pasangkan di pennya. Lalu kita pasangkan magnetnya. Jangan lupa di sini ada pelor starternya, jangan sampai hilang. Lalu kita pasangkan magnetnya ke krek asnya sampai benar-benar masuk. Setelah masuk, kita pasang ring dan mur pengunci. Lalu saya menggunakan sandal ini ya untuk sebagai tahanan untuk mengencangkan mur magnetnya ya, supaya dinding kerkasnya tidak luka atau bergelombang. Kemudian kita pasangkan perpak atau packingnya ya. Setelah itu kita pasang magnet dan kita perhatikan ya, di sini jangan sampai ada benda-benda aneh atau besi-besi yang tersangkut. Kita pasangkan. Nah, ini pengunciannya juga tidak saya videokan. Jarak baut dengan koper penutupnya kira-kira 1 cm ya.
sampai benar-benar kencang. Video berlanjut di part 4 ya, Kang Bro, Mas Bro, kawan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.